Memang kalau saya akuin pada 10 ya 20 tahun terakhir, bahkan barangkali 25 tahun terakhir, saya melihat banyak sekolah yang abai pada apa yang disebut dengan evaluasi pembelajaran, evaluasi penilaian. Ya, evaluasi pembelajaran itu adalah sebuah proses untuk mengevaluasi kembali sejauh mana pembelajaran kita sudah efektif. Evaluasi penilaian juga sebuah proses bagaimana kita bisa melihat sejauh mana penilaian, assessment yang kita lakukan sudah efektif. Kita biasanya bersibuk diri dengan apa yang disebut penilaian kelas, evaluasi pembelajaran di kelas. Jadi hal-hal yang menyangkut konteks kinerja kita sebagai guru, kinerja kita sebagai kepala sekolah, nyaris belum pernah kita evaluasi. Ya, saya berharap kali lain saya diberi kesempatan untuk bisa membawakan apa itu evaluasi pembelajaran, apa itu evaluasi penilaian sebagai sebuah proses untuk melihat kembali, melakukan evaluasi diri tentang kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan, serta rekomendasi apa saja yang harus kita lakukan untuk memperbaiki pembelajaran dan penilaian. Salah satu penyebab lagi yang berhemat saya dari faktor eksternal yang cukup kuat, ya, yang menyebabkan keterpurukan di bidang keunggulan prestasi itu antara lain adalah ketergantungan pada buku ajar. Saya sering menyebutkan ini. Ada ketergantungan terhadap buku ajar. Ya. Nah, ketergantungan itu sedemikian rupa tanpa mempedulikan sejauh mana buku ajar ini betul-betul berkualitas untuk membawa anak-anak kita, murid-murid kita memiliki kompetensi-kompetensi sebagaimana yang seharusnya. Ya, kita begitu percaya bahwa buku ajar yang sudah kita beli, yang digunakan anak-anak kita, yang dipakai sehari-hari sebagai menu utama di dalam pembelajaran merupakan buku yang baik. Ya, kita kurang sensitif, kurang peka untuk mampu melihat bahwa sebetulnya kita mestinya mengevaluasi, mestinya menganalisis apakah menu ini memang menu yang berkualitas untuk anak-anak kita. Berkali-kali dalam pertemuan semacam ini saya katakan, saya sudah membedah banyak buku ajar. Saya sudah membedah banyak buku siswa. Dan banyak siswa, banyak guru, banyak sekolah, saya ajak bersama-sama untuk membedah buku-buku itu. Akhirnya ditemukan banyak kekurangan. Salah satu kekurangan yang fatal menurut hemat saya adalah buku-buku tersebut hanya mengajarkan materi-materi, bukan kompetensi-kompetensi. Kalau mengajarkan materi, kebanyakan yang diajarkan itu materi yang bersifat hafalan. Dengan kata lain, pendidikan berpikir yang diberikan kepada anak-anak kita adalah pendidikan berpikir tingkat rendah. Nah, kalau pendidikan berpikir tingkat rendah yang diberikan sebagai menu utama sehari-hari murid-murid kita, tentu saja hasilnya jangan bermimpi akan lebih baik dari itu. Saya sering memberikan gambaran dengan ilustrasi. Ya, ambillah seekor kutu anjing, masukkan dalam kotak korek api, barangkali 5 hari sampai dengan 1 minggu. Amatilah dengan baik. Setiap hari kutu anjing itu akan melompat-lompat dalam kotak korek api itu. Setelah 5 sampai dengan 1 minggu, cobalah lepaskan kembali kutu anjing itu. Apa yang terjadi? Dia hanya mampu melompat setinggi kotak korek api itu saja. Harusnya dia mampu melompat 300 kali panjang badannya. Tapi
karena dia terbiasa dalam kota setiap hari di situ, maka kemampuannya tidak mungkin bisa lebih lagi dari sana. Ini mau menggambarkan bahwa menu sehari-hari dari buku yang hanya mengajak mendidikkan, ya, mengkondisi anak-anak kita berpikir tingkat rendah, maka jangan harap anak-anak mampu untuk masuk dalam berpikir tingkat tinggi. Ya, berpikir kritis, berpikir kreatif, memecahkan masalah-masalah kompleks, tentu mereka akan kesulitan. Dan itu terbukti pada skor, ya, PISA, TIMSS, dan lain-lainnya yang kita selalu ada di bawah. Sebetulnya sederhana saja di sana. Itu masalahnya. Karena guru-guru kita ini ya, sangat tergantung, sekolah-sekolah kita ini sangat tergantung pada buku ajar. Dan buku ajarnya belum berkualitas. Itu kalau saya bicara mengenai keunggulan prestasi. Meskipun nilai-nilainya tinggi, di rapot skornya bisa 9-10, tetapi kalau itu hanya kemampuan berpikir tingkat rendah, maka angka 9-10 itu sebetulnya angka yang tidak bermakna. Angka yang belum bermakna. Karena itu hanya meliputi biasanya hanya C1, C2, C3. Kognitif level 1, level 2, level 3. Level 4, level 5, level 6, kelepek-kelepek. Tidak mampu karena tidak dibiasakan. Nah, itu salah satu kekurangan di sekolah-sekolah kita. Di Indonesia. Ya. Salah satu kekurangan-kekurangan yang disajikan pada buku-buku kita. Buku-buku siswa kita di Indonesia sini. Kebanyakan seperti itu. Nah, coba kalau kawan-kawan kepin membandingkan, ambil saja bukunya Singapura. Karena Singapura ini masuk pada 5 besar, selalu terbaik. Ya, My Pulse misalnya. Itu buku-bukunya jelas bagus, dan mengajak anak-anak bukan hanya di C1, tapi sampai dengan C6. Saya bukan berpromosi, ya. Saya membandingkan berbagai macam buku-buku tersebut. Yang kedua, masalah yang kedua, selain keunggulan prestasi yang tampaknya tidak lagi bersinar seperti masa-masa 10, 20, 25 tahun yang lalu, yang lainnya adalah keunggulan di bidang karakter. Sekolah Kristen belum menampakkan keunggulan di bidang karakter yang cukup menonjol, sehingga memampukan orang-orang lain untuk datang ke sana dan ingin anaknya diserahkan di sana karena karakter. 20 tahun lebih saya mengajar di sekolah Katolik sebagai guru. Dan saya juga mengajar juga di sekolah Kristen, saya juga mengajar di sekolah negeri, sudah pegawai negeri pada saat itu. Nah, ketika saya mengajar di sekolah Katolik, boleh dibilang separuh lebih murid-murid saya bukan anak Katolik, bukan anak Kristen. Ya, itu adalah orang-orang anak-anak di luar itu. Mengapa mereka datang ke sana? Kebanyakan orang tua yang datang ke sana, biasanya saya pas kita berbagi rapot, ya, saya tanya mengapa orang tua tertarik anak-anaknya masuk ke sini gitu. Mereka bilang, yang saya butuhkan pada anak saya, yang utama adalah disiplin. Saya tanya, mengapa harus disiplin Bapak, Ibu? Kalau seseorang anak bisa disiplin, maka dia bisa sukses. Ada begitu banyak prinsip untuk sukses. Tekun, oke. Gigih, oke. Ya, apapun sebutkan sebanyak-banyaknya. Tapi semua itu tidak bisa berjalan kalau seseorang tidak bisa disiplin. Disiplin untuk tekun. Disiplin untuk bekerja keras. Disiplin diri. Wah, itu betul-betul menginspirasi saya sebagai guru muda pada waktu itu. Saya bersyukur. Dan saya pegang teguh. Ya, ini sebuah kebenaran yang tidak bisa saya tolak. Memang disiplin itu penting. Dan kebanyakan orang tua yang mengirimkan anaknya di sekolah kita pada saat itu adalah orang tua yang tertarik pada menu disiplin yang begitu menonjol di sekolah kami pada saat itu dan sekolah-sekolah Katolik serta Kristen lainnya. Ada loh
salah satu atau 2-3 orang yang dosen, bahkan dosen di IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Anaknya disekolahkan di tempat saya. Itu pun saya tanya Pak dosen, kenapa putranya nggak dimasukkan ke madrasah saja? Kenapa di sini? Ini kan agama Kristen, agama Katolik. Beliau bilang, tentang agama Pak, saya ajar di rumah. Tetapi tentang disiplin Pak, sekolah ini jauh lebih baik dari yang lainnya. Karena itu saya sekolahkan di sini. Nah, Ibu Bapak sekalian, keunggulan karakter ini menjadi begitu penting. Ya, isu ini bukan hanya isu-isu masa lalu, tapi juga isu-isu masa kini dan masa depan. Sebab kalau kita bicara mengenai karakter, kita bicara mengenai sumbernya karakter itu sendiri. Karakter itu terkait dengan nilai-nilai. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang sesuatu yang dipandang luhur, sesuatu yang dipandang unggul, sesuatu yang dipandang mulia, sesuatu yang dipandang ya luar biasa untuk dimiliki setiap orang. Itu nilai-nilai. Dan kebanyakan biasanya juga kita memandang nilai-nilai itu ya hanya nilai-nilai kebajikan yang sifatnya soft. Ya, yang lunak. Contoh misalnya rendah hati. Loh, rendah hati itu baik, sangat baik. Pendamai. Pendamai juga sangat baik. Lemah lembut juga luar biasa baiknya. Murah hati, itu juga luar biasa baiknya. Tetapi ada nilai-nilai lainnya yang kita sebut nilai-nilai yang hard. Nilai-nilai yang keras. Yang tadi saya sebut dengan nilai-nilai yang unggul. Ya, nilai-nilai yang unggul. Ya. Lalu yang satunya lagi ini adalah nilai-nilai yang tadi saya sebut nilai-nilai soft atau nilai-nilai yang mulia. Lalu ada lagi yang nilai-nilai yang unggul. Itu saya tulis dalam buku saya ini. Buku ini sudah lama ya. Saya buat ya tentang pendidikan karakter. Ya, dalam pandangan saya, pendidikan karakter itu ada 2 nilai-nilai. Ada nilai-nilai mulia dan ada nilai-nilai unggul. Ada kebajikan yang soft virtues. Ada nilai-nilai atau kebajikan yang keras, yang unggul, hard virtues. Nah, nilai-nilai yang lembut itu seringkali kita kenal sehari-hari. Kita didikkan pada anak-anak, dan itu baik. Dan tampaknya selama ini kita banyak kali bergumul di situ untuk mendidik anak-anak berkarakter Kristen dalam pengertian yang soft tadi. Sementara itu yang hard, ya, yang unggul dalam konteks ini tampaknya kurang begitu kita dalami. Kurang begitu kita eksplorasi. Ya, itu pengamatan saya. Semoga pengamatan saya salah loh ya. Ya, semoga pengamatan saya salah ya. Jadi ada nilai-nilai yang hard, nilai-nilai yang dibutuhkan di masa kini yang yang bisa mengantarkan seseorang menjadi unggul. Ya. Nah, unggul dalam konteks ini adalah unggul di dalam dia belajar, di dalam dia bekerja, dan seterusnya. Dan dunia sekarang menganut beberapa nilai itu. Antara lain apa yang unggul. Misalnya rasa ingin tahu. Rasa nilai ingin tahu itu juga sebuah karakter. Ingin tahu itu juga sebuah nilai. Curiosity, sebuah nilai itu. Ya, itu sebuah nilai. Ya. Bagaimana kita mengembangkan rasa ingin tahu pada anak? Tampaknya belum banyak itu dikembangkan dalam pembelajaran. Padahal ini merupakan salah satu hal yang utama di masa sekarang. Masa kemarin pun tidak banyak guru yang membelajarkan itu. Kalau Anda tanya kepada saya mengapa, ya menurut saya kebanyakan karena kita tergantung pada buku siswa. Kalau di buku siswa nggak ditulis, tidak diajarkan. Ya, padahal ini penting banget. Ya, ingin tahu. Ya, rasa ingin tahu. Ini penting banget untuk diajarkan, untuk dilatihkan. Ya, bagaimana anak-anak mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Ya,
Nah, ini salah satu karakter penting di masa kini. Apalagi yang hard, saya rasa ingin tahu. Ya, inisiatif. Ya, PK berinisiatif. Ya, berinisiatif itu salah satu nilai. Inisiatif itu nilai yang penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks belajar, bersosialisasi, maupun bekerja. Pernahkah kita berpikir, pernahkah kita mencoba mengembangkan bagaimana caranya ya supaya mengajarkan anak-anak kita ini bisa berinisiatif? Ya, tidak tergantung. Begitu banyak anak-anak ini menjadi anak-anak yang tergantung. Ya, mari kita pikirkan nilai-nilai yang lain. Ya, untuk mengembangkan satu karakter baru, menambahkan dari karakter-karakter yang sudah ada, lemah lembut, murah hati, panjang sabar, ya, pendamai, ya. Tambahkan dengan rasa ingin tahu, tambahkan dengan kepekaan berinisiatif, apalagi kegigihan. Kegigihan ini juga nilai-nilai yang keras, nilai-nilai yang unggul. Lemah lembut itu baik, tapi gigih itu juga baik. Banyak orang loh yang saat ini gampang pecah. Memang kita ini dibuat dari tanah liat, dibanting lalu pecah gitu ya. Nah, kegigihan itu membuat kita tidak gampang pecah. Kegigihan itu tidak akan membuat kita gampang surut. Bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi gigih? Ini penting. Menurut hemat saya, melatih kegigihan itu jauh lebih penting daripada anak-anak itu pintar matematika mungkin. Ya. Dalam hidup masa kini dibutuhkan kegigihan. Apalagi di masa sulit seperti ini. Ya. Perlu itu. Bagaimana caranya mendidikan kegigihan? Nah, ini salah satu nilai-nilai yang perlu kita latihkan di sekolah kita. Ya, apalagi selain kegigihan. Di zaman yang sangat sulit sekarang ini, di mana banyak kemajuan yang sedemikian rupa, perubahan-perubahan, media, pertemuan dengan banyak bangsa dan bla 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 bla. Yang dibutuhkan lagi yang lainnya adalah kemampuan beradaptasi. Ya, beradaptasi. Ya, beradaptasi. Dalam keadaan apapun juga bisa beradaptasi. Ya. Pada waktu hujan pun, ya saya bisa, kehujanan tidak masalah, misalnya begitu. Pada waktu panas pun, ya saya bisa juga di waktu kepanasan. Ya, bisa menyesuaikan diri dalam segala keadaan. Ya, nah itu satu nilai yang penting, adaptasi itu. Dan kita perlu mendidikkan pada anak-anak. Jangan mengatakan, itu urusannya guru olahraga, itu urusannya pramuka. Oh tidak. Ini semua guru yang terpanggil. Karena ini adalah karakter-karakter abad 21 yang dibutuhkan. Ya, kita tidak hanya bicara mengenai subjek, mata-mata pelajaran, yang barangkali nanti juga dilupakan oleh anak-anak kita. Tapi kita belajar mengenai isi, life skills yang dibutuhkan untuk hidup. Tidak hanya bertahan, kawan-kawan. Lebih itu mampu untuk mampu untuk menavigasi perubahan. Dalam perubahan-perubahan ini banyak yang terpental, banyak yang tenggelam, banyak yang terlempar. Bagaimana bisa bertahan, bahkan lebih dari itu menavigasi perubahan. Maka karakter ini penting. Ya, tadi saya sebutkan ingin tahu, ya, kemudian inisiatif, gigih, beradaptasi. Ini penting. Mari kita pikirkan bagaimana cara ya untuk melatihkan itu. Kita masih mengangkat dulu nilai-nilai itu. Nanti kita bicara mengenai cara, tentang metode, tentang strategi, tentang teknik. Tapi mari kita lihat nilai-nilai inti apa yang penting ya di sekolah yang harus kita kembangkan. Sama seperti nilai-nilai penting apa ya di keluarga yang perlu kita kembangkan. Sama seperti di perusahaan, nilai-nilai penting apa ya yang ingin saya kembangkan ya. Semua orang akan melihat, semua nilai itu baik. Iya, tapi kan kita nggak mampu mengerjakan semuanya. Kita punya keterbatasan untuk mengerjakan itu. Ya, ada banyak hal yang mesti kita pertimbangkan.
ada dimensi jarak, dimensi waktu, dan bla 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 lainnya yang begitu kompleks. Kita harus memilih ya mana yang terpenting yang harus kita kerjakan saat ini sebagai dasar. Nanti lanjutannya apa? Misalnya saja begitu. Karena kadang-kadang saya temukan juga satu sekolah dengan nilai-nilai inti yang sangat banyak, lebih dari 10. Ya, bahkan 18. Itu Indonesia kemarin 18. Aduh, terus piye ini cara mengembangkannya? Ya, kemauan yang besar itu baik, tapi mari kita rasional. Ya, pekerjaan guru saat ini kawan-kawan, menurut saya itu bukan mengajarkan, tapi mencari cara, mencari strategi. Bagaimana membuat seseorang menjadi bisa? Bagaimana membuat seseorang menjadi mampu? Itu pekerjaan guru, pekerjaan dosen, pekerjaan kita semuanya. Yang hadir di sini banyak dosen juga, kawan-kawan yang saya lihat masuk. Tadi barusan masuk ada dosen juga dari Sulawesi sana. Ya, pekerjaan kita itu di situ. Ya, makanya isu terkini sebetulnya jangan mengajarkan teori, tapi memampukan mereka untuk bisa. Ya, bukan mengajarkan teori, tapi memampukan siswa kita untuk menjadi bisa. Nah, itu yang kita cari. Ya, itu sekarang yang kita lakukan. Saya melihat ini adalah nilai-nilai inti yang menjadi jiwa sekolah-sekolah Kristen dan mesti dimiliki oleh guru-guru, dimiliki oleh kepala sekolah, dimiliki oleh tenaga pendidik, dimiliki oleh siswa-siswa kita. Jika dengan demikian keunggulan karakter itu terbangun. Tidak hanya sekedar fokus pada buku siswa. Ya, bisa lebih dari yang itu, ya kawan-kawan. Ya, jadi Ibu Bapak sekalian, itu nilai-nilai penting. Ada lagi nilai penting lainnya? Ada. Apa itu? Anda tentu tahu, kepemimpinan, leadership. Ya, setiap orang sebetulnya adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Ya, itu semua orang tahu. Nah, untuk bisa memimpin dirinya sendiri, bagaimana ukurannya? Kalau saya belajar dari Alkitab, Roma pasal 2, ayat 17 sampai ayat 21. Ternyata ukurannya adalah mendidik diri sendiri. Kalau seseorang bisa mendidik diri sendiri, dia tidak sulit memimpin dirinya sendiri. Dia akan bisa memudah memimpin orang lainnya. Roma pasal 2, 17 sampai dengan 21. Saya baca secara reflektif di situ. Ya, saya ini pengajar. Saya ini guru. Saya ini pendidik. Saya ini penuntun. Bisa membawa orang buta. Orang nggak mampu bisa saya buat mampu. Tapi satu hal yang tidak saya lakukan adalah ternyata saya tidak mendidik saya sendiri. Tidak mendidik diri sendiri. Sebuah kritikan yang keras, otokritik untuk diri saya utamanya. Kalau saya membaca Roma pasal 2, 17 sampai dengan 21. Nah, itu kunci untuk menjadi pemimpin. Mendidik diri sendiri. Memimpin diri sendiri. Dan nanti akan tidak sulit memimpin orang lainnya. Nah, ini nilai keunggulan yang lainnya yang perlu kita didikkan kepada murid-murid kita. Ibu Bapak sekalian, masih banyak lagi yang lainnya. Ya. Selain itu, kita hidup di dunia ini kan tidak sendirian. Ya, kita hidup bersosialisasi dengan yang lainnya. Tentu, apa yang kita sebut dengan kepedulian sosial itu penting. Kepedulian budaya juga penting. Dua hal ini penting. Kata kuncinya kepedulian. Bagaimana kita mendidikkan nilai-nilai ini kepada anak-anak kita di sekolah Kristen yang kita. Nah, itu masalahnya. Ya, kita harus belajar banyak. Masih banyak yang harus kita lakukan. Sekolah Kristen, sekolah kita selama ini masih banyak hanya berfokus pada buku siswa, dan buku siswa. Sering melupakan ada nilai-nilai unggul lainnya yang kurang kita perhatikan. Nah, kalau saya bicara secara umum,
Ya, saya akan presentasi sebentar. Yang mana yang mau saya presentasikan ya? Yang ini saja. Apakah sudah kelihatan gambar saya? Ibu, Bapak? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. Iya, Pak. Jelas, Pak. Ya. Jelas. Mari kita lihat gambar ini. Bisakah Anda membayangkan apa harapan anak-anak ini masuk ke sekolah? Ya, siapakah mereka ini? Apa harapan orang tuanya? Apa doa orang tuanya? Memasuki sekolah kita, datang ke sekolah kita ini, harapannya apa? Tadi saya sebutkan ketika saya punya pengalaman mengajar di sekolah Katolik, harapannya anaknya bisa disiplin utamanya. Sebab kalau bisa disiplin, yang lainnya gampang. Kalau orang bisa disiplin, yang lainnya bisa diatasin. Mengatur waktu, ya, disiplin apa lagi? Disiplin untuk bekerja, disiplin apa lagi? Dan lain-lainnya. Maka disiplin diri itu menjadi penting. Tapi mari kita pikirkan, sebetulnya apa sih harapan mereka ini datang ke sekolah kita? Pernahkah itu terpikirkan? Apakah mereka datang hanya karena di sini ada tanda salib misalnya, karena sekolah Kristen? Ngomong-ngomong, ini tidak enak untuk dibicarakan ya. Pada suatu ketika bertemu dengan beberapa orang, kita baru berkenalan, lalu saya ditanyain, Bapak, apa pekerjaannya, usahanya apa? Bisnis ya? Wajah saya ini bukan wajah pebisnis. Saya bilang, saya hanya guru. Oh, guru, ya. Saya punya usaha sekolah, Pak. Oh iya, jadi sekolah disebut usaha. Saya punya usaha sekolah, Pak. Di samping saya buka toko. Oh, buka toko sama usaha sekolah. Jadi mikirnya sekolah itu untuk cari duit, ya. Dan itu kebetulan sekolah Kristen juga. Hatiku menangis dalam hati. Kok ya teganya gitu. Apakah mereka berpikir sebetulnya anak-anak ini butuh apa? Orang tua butuh apa? Ini masa lalu atau masa kini? Diproses di sini. Bagaimana prosesnya? Saya dan saudara ada di dalam sini. Di sini ada kurikulum. Di sini ada guru-guru. Di sini ada sistem. Di sini ada visi misi. Di sini ada bla 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 bla. Setelah itu dia keluar. Nah, setelah keluar nanti seperti apa? Pernahkah kita pikirkan itu? Apakah hanya mendapatkan selembar ijazah saja? Adakah perbedaannya? Jangan-jangan anak yang baik keluar kehilangan kebaikannya. Anak yang jujur keluar kehilangan kejujurannya. Anak yang berbakat keluar dari sini kehilangan keberbakatannya. Atau malah sudah kehilangan kejujurannya, lalu berwatak seperti preman. Aduh, sekolah itu mahal. Mahal. Karena apa? Disinilah kita mendidik anak manusia. Ya, seperti Tuhan bilang, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Maka marilah kita juga berpikir seperti itu, berbicara seperti itu. Karena kita punya Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk memeluk mereka, mendidik mereka, membentuk mereka seturut kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak harapan. Tidak hanya anak-anak, tapi orang tua, masyarakat, dan negara pada sekolah. Nah, sekolah kita ini sekolah Kristen yang semacam apa? Itu pertanyaan besar sebetulnya, yang jarang sekali kita tanyakan. Ya, kita punya visi, kita punya misi, tapi seringkali tidak jelas visi misi itu untuk apa. Apakah itu hanya sekedar untuk hiasan yang ditempel di dinding kita, dilihat setiap hari dengan mata yang kosong, dan kita lewat begitu saja? Ataukah di situ ada jiwa kita, jiwa sekolah, yang harus kita pergumulkan, yang harus kita perjuangkan, untuk bagaimana caranya setiap kita, guru-guru, pendik,
para siswa dan siapapun di sekolah itu mampu mencapai itu. Itu masalahnya. Apakah seperti ini ketika masuk, seperti masuk kapal begini, nah, ada sistem di dalam ini, ya keluarnya hanya seperti ini. Ya, keluarnya hanya seperti ini. Seragam semua, yang penting berijazah, diwisuda, selesai. Sementara itu kreativitasnya bocor, dibuang. Disiplinannya bocor, dibuang. Kecerdasannya bocor, dibuang. Apakah sekolah Kristen itu seperti itu? Mari kita melihat sekolah ini. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa bocor di sini. Bukan hanya 3 ini, masih banyak yang lainnya yang bocor ke sana. Apakah mereka lebih berisi, lebih menjadi berkat, lebih bertumbuh, lebih berkembang? Itu masalahnya, kawan-kawan. Itu masalahnya. Ya. Jadi sebuah sekolah mestinya mereka bertolak dari apa yang saya sebut visi dan misi. Ya, kalau sekolah Kristen, tentu mereka bertolak dari firman Allah, lalu merumuskan visi dan misi itu sedemikian rupa. Ya, saya tahu ada begitu banyak sekolah Kristen punya visi misi yang sangat baik, bahkan sangat filosofis, bahkan sangat apa istilahnya? Sangat tinggi sekali, melangit sekali, melangit betul. Hebat betul itu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah visi misi itu sudah diturunkan? Ya, menjadi program-program yang jelas, yang terukur, yang terus dijaga, yang terus dikejar untuk diwujudkan? Tidak. Tidak begitu. Kebanyakan visi misi itu hanya untuk hiasan. Gerakan 10-15 tahun terakhir, sekolah-sekolah di Indonesia, termasuk madrasah-madrasah, adalah gerakan memperbaiki organisasi sekolah. Itu kalau saya amati. Mereka kembali membangun apa yang namanya visi misi itu dengan benar. Ya, dari visi itu diturunkan misinya sedemikian rupa. Nah, lalu diturunkan indikator-indikatornya, penanda-penandanya, yang akan menunjukkan bahwa visi misi ini sudah tercapai. Diturunkan itu indikator-indikatornya, penanda-penandanya. Nah, dari situ jelas, misalnya menjadi sekolah yang unggul dalam prestasi dan unggul berkarakter, unggul berprestasi itu seperti apa? Nah, di sana visi misinya dirumuskan, indikator-indikatornya, ya, dirumuskan. Itu nanti menjadi pegangan, menjadi pedoman, menjadi arah. Ya itulah yang kita kejar. Supaya kita betul-betul unggul di bidang prestasi. Itulah yang kita kejar. Lalu diturunkanlah program-program untuk mengejar itu. Tentu program itu ada yang kurikuler, ada program yang non-kurikuler. Ya, dibangun sedemikian rupa. Ya, ini para pimpinan tentu sudah berpengalaman ini. Ya, bagaimana membumikan ini, bagaimana merancang program-program ini. Yang kurang biasanya adalah yaitu tadi, ya kurang spesifik, kurang operasional, ya penyusunannya ini, dan implementasinya seringkali tidak jelas. Itu sekolah-sekolah kita. Sementara itu di beberapa sekolah negeri yang sekarang maju pesat, termasuk madrasah misalnya, yang saya amatin, mereka begitu sangat teguh, megang teguh panduan, pedoman visi misi itu, untuk mereka perjuangkan. Karena memang itulah sasarannya. Sasaran sekolah tersebut untuk menjadi sekolah yang unggul di bidang ini. Nah, unggul bidang ini bagaimana caranya? Fokus di situ. Selain itu ada yang disebut dengan apa namanya? Nilai-nilai inti. Ya, nilai-nilai inti yang ada di sekolah itu. Yang mereka pegang sebagai hal yang luhur, yang mulia, menjadi jiwa dari setiap insan di sekolah itu. Baik pimpinan, guru-guru, dan yang lain-lainnya.
Misalnya apa? Profesional, apalagi inovatif, apalagi kolaborasi. Nah, biasanya sih nggak banyak ya. Nilai-nilai inti itu biasanya ya 5, 6. Yang penting operasional, masuk akal, dapat dikerjakan. Kalau banyak nggak dapat dikerjakan, ya itu hanya jadi wacana saja. Dan itu dirumuskan dengan sangat jelas di situ. Nilai-nilai inti itu. Bukan hanya hiasan yang ditempel di dinding-dinding juga. Ya. Lalu ada indikator-indikator juga. Indikator positifnya bagaimana, indikator negatifnya bagaimana. Memang kalau saya amati masing-masing sekolah bisa berbeda-beda. Ya. Beberapa sekolah mereka sudah mengembangkan itu. Ya, beberapa sekolah Kristen misalnya yang sudah mengembangkan itu, saya lihat mereka bisa berderap maju dengan baik. Tapi begitu lengah dengan itu, ya tentu ada bermasalah gitu. Ya, misalnya nilainya apa? Integritas. Lalu integritas itu apa? Ya harus dideskripsikan. Sebagai sebuah nilai, integritas itu apa? Pengertiannya apa dalam konteks sekolah kita? Sekolah yang lain mungkin integritas pengertiannya berbeda. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Pengertiannya apa? Silakan itu didefinisikan. Nah, ada sederhananya mendefinisikan integritas itu apa, lalu indikator positif bagaimana, indikator negatif bagaimana. Indikator positif itu adalah standar perilaku utama yang harus dijalankan. Ya, standar perilaku utamanya. Indikator negatif itu adalah hal-hal yang kita sebut pelanggaran-pelanggaran, negasinya, hal yang tidak boleh untuk dilakukan. Ya, itu kalau mau simpel. Ada juga yang mengurainya panjang lebar. Misalnya integritas, pengertiannya apa, dampaknya apa, prinsipnya apa, standar perilaku utamanya bagaimana, dan bla 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 lainnya. Silakan saja. Tetapi itu membangun sekolah ini sedemikian rupa, itu yang saya sebut kerangka. Ya, itu yang saya sebut paradigma. Paradigma. Ini loh model sekolah kita seperti ini. Sehingga standar perilaku, ya, tindak tanduk, olah tingkah, perbuatan, pembicaraan dan bla 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 sudah jelas seperti ini. Nah, itu organisasi sekolah membutuhkan itu. Ada visi misi, ya, lalu ada nilai-nilai utama, ya, ada nilai-nilai utama atau nilai-nilai inti, ya, apa nilai-nilai inti itu? Nah, lalu ini bisa kita masukkan ke dalam apa yang namanya budaya sekolah atau budaya kerja, sehingga proses di sini bekerjanya yang ngikuti itu, sistemnya ada terbangun sudah, kerangkanya ngikuti itu. Nah, ini kerangka ini kita yang tampaknya kita kurang mendalamin itu. Kerangka sekolah itu. Mekanismenya bagaimana? Nah, nanti sampai pada bagian yang terkecil yang kita sebut dengan SOP. Standar operasional prosedurnya seperti apa? Ya, prosedur operasional standarnya seperti apa? Ya, itu pada bagian yang terkecil sampai ke sana diturunkan. Nah, kalau sekolah sudah punya sistem seperti itu, ya menurut saya itu akan berjalan dengan jauh lebih baik daripada sama sekali tidak memiliki itu. Sekolah itu akan berputar-putar di situ. Setiap tahun selalu saja ada kesulitan-kesulitan. Karena memang mereka tidak mempunyai patron, tidak punya pola. Nah, itu kawan-kawan. Ya. Nah, kemudian termasuk program pengembangan nilai-nilai. Ya. Program pengembangan karakter, sebagaimana sudah kita bicarakan kemarin. Kalau kita bicara mengenai budaya sekolah, sebetulnya di dalam itu kan ada nilai-nilai, ada norma, ada etika. Ya, di sana ada juga yang kita sebut dengan apa namanya janji guru, kode etik guru, masuk di situ. Ini perangkat-perangkat yang dibutuhkan, perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk membuat sistem ini bisa bekerja dengan baik, dengan maksimal, dengan sempurna. Kita kadang-kadang kurang memperhatikan hal itu. Nah, kalau perangkat ini sudah bisa berjalan dengan baik, maka kinerja pembelajarannya
tentunya akan bisa belajar, akan bekerja dengan baik juga. Ini teori sistem, teman-teman ya, teori sistem. Itu akan bisa bekerja dengan baik juga. Nah, selama ini kan tidak begitu. Sekolah hanya mana buku siswanya, buku ajarnya ini, ya sudah kita ajarkan begini. Ya rutinitasnya hanya berputar di situ saja. Maka entah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun sekolah itu ya begitu-begitu saja. Dan ini membuat lama-kelamaan sekolah itu akan surut. Ya, akan surut. Ya, akan surut. Ada banyak hal yang memang harus diperhatikan dalam pembangunan pendidikan itu. Ini ya peduli SD, SMP, SMA, ini merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Nah, karakter Kristiani kita bangun dari situ, di sekolah kita. Dari landasan firman Tuhan yang akan diacu menjadi visi misi, lalu diturunkanlah mana nilai-nilai utamanya. Tentu juga bertolak dari firman Tuhan, dari Alkitab, nilai-nilai utamanya, terus diturunkan budaya sekolah. Budaya kinerjanya seperti apa? Kinerja di sekolah itu. Apa saja, seperti apa budaya sekolah itu dijalankan. Mekanismenya seperti apa. Nah, dari sinilah nanti akan terbangun apa yang saya sebut, ya, school image. Ya, sekolah membangun citranya dia seperti apa. Nanti masyarakat di luar sana akan memandang image ini. Ya, school identity, identitas sekolah yang kita bangun. Ya, kita harapkan school identity ini nanti akan sampai pada masyarakat yang menjadi sasaran, lalu menjadi school image di situ. Ya, di sana tentu ada namanya branding nanti ya, ada positioning, itu masalah-masalah nanti. Ya, tapi membangunnya dari situ dulu. Nah, saya pikir ini isu yang menarik untuk dibahas sore hari ini. Ya, senang sekali kalau kawan-kawan bisa menanggapi ini, sama-sama membangun ini bersama-sama. Bukan hanya saya yang menyampaikannya, tetapi Anda juga menyampaikannya. Kalau saya terus berbicara, nanti bisa panjang. Ya, bisa panjang. Ini sebuah contoh organisasi sistem standar pendidikan yang kita butuhkan. Ya, tetapi ini konteksnya masih konteks internal, di mana di sini nanti masuk yang di dalam sini visi misi juga masuk di sini. Kita bicara filosofis masuk di sini, ya, semua yang di sini nih, landasan sini nih, bagian bawah sini. Ya, ini ya ada filosofis, ada konstitusional, nilai-nilai masuk di sini, budaya sekolah masuk di sini. Di atasnya baru bagaimana kita manajemen dan pembiayaannya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana sumber daya dukungnya. Ini sebuah sistem, ya, yang gambarnya sih gampang aja dibuat seperti ini. Tetapi kalau paradigma ini diturunkan ya ke dalam sebuah dokumen begitu ya, wah itu cukup kompleks tentunya. Ya. Nah dengan gambar sederhana ini saya berharap kawan-kawan bisa menangkap itu. Landasan firman Tuhan, landasan kekristenan inilah yang menjadi satu dasar penting. Ya, bukan hanya karena doanya saja berbeda, bukan hanya karena salibnya saja, tapi sebetulnya ya landasan firman Tuhan di sini. Nilai-nilai utama, nilai-nilai inti, visi misi, filosofi, ya landasan filosofisnya, landasan konstitusionalnya, ya tentu kita tidak bisa melepaskan diri dari konstitusional kawan-kawan, karena kita ada di negara Indonesia, ya undang-undang sistem pendidikan dan produk-produk bawahannya, tentu ya kita rujuk di sini untuk membangun yang di atas ini. Lalu nanti di sana muncul banyak standar-standar yang lainnya. Di kurikulum ini muncul standar-standar yang begitu banyak, ada standar pengelolaan di sini, ya ada standar proses, standar kurikulum, standar penilaian, sumber daya manusia, sumber standarnya dan bla 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 yang lainnya. Ya, saya kira untuk penggalan ini seperti itu. Nah ini satu contoh sederhana saja ya, budaya organisasi, ya, ada 5 nilai yang dianut misalnya seperti ini. Ya, contohnya ini. Nanti akan saya berikan contoh-contoh lainnya. Kalau kita diskusi ada banyak model, tapi inilah gambarannya sekolah Kristen. Kristen mempunyai landasan yang jelas, Ulangan 6, 5 dan 9, Amsal 22 dan 6 antara lain itu. Ya, dibangun oleh pemerintah, ada pemerintah, ada gereja, ada keluarga, ada masyarakat, dan saat ini ada provider juga bisa masuk ke sini.
Nah, tentu kita ada di tengah-tengah ancaman, peluang, global trend, dan lainnya. Sedemikian rupa, bagaimana sekolah ini bukan hanya bertahan, kawan-kawan, bukan hanya bertahan, jangan sampai bubar, jangan sampai terpental, jangan sampai tenggelam, bukan sekedar bertahan, tapi mampu menavigasi perubahan. Kunci, menavigasi perubahan. Oke, penggalan 1 sekian dulu, nanti kita lanjut lagi. Saya kembalikan kepada moderator ya. Iya Pak. Silakan, Ini Bapak. saya lihat, iya Pak. Sini saya lihat Ibu Diah sudah raise hand. Silakan Bu jika ingin bertanya. Suara Bapak kurang jelas Pak, mohon maaf. Silakan Bu Diah. Ya, Pak Mul bisa mendengar suara saya? Jelas Bu. Baik. Salam kenal teman-teman, Shalom. Saya Maya dari Kalimantan Barat, khususnya SMK Karya Mandiri Sambas. Jadi saya ingin menanyakan ada 2 hal, Pak Mul. Saya sangat bersyukur sekali hari ini saya bisa masuk bersama teman-teman dan saya belajar komitmen ya. Sampai salah jadwal kemarin itu, hujan-hujan ternyata harinya Senin, saya kira Sabtu. Haleluya. Jadi teman-teman, saya mengajar di Multifaith, kemudian ada di 2 sekolah SMK. Nah, kami ini ada kurikulum, mengikuti kurikulum nasional, tapi kami mulai nanti ini ke depan akan juga diharapkan memiliki kurikulum pribadi, Pak Mul. Ya. Dan diharapkan juga guru-guru itu bisa menciptakan modul sendiri. Ya memang selama ini masih saya bahasa Inggris dan agama Kristen, dan juga saya guru agama Kristen, dan juga ada teman guru yang matematika. Itu yang baru membuat, tapi diharapkan teman-teman prodi yang juga bisa membuat modul juga gitu. Itu kedepannya ya. Nah, pertanyaan saya Pak Mul, selama ini kan saya membuat modul itu lebih mengacu kepada analisis soal dan juga critical thinking, kreativitas, dan bagaimana mereka memecahkan problem solving ya. Nah itu yang banyak, bagaimana mereka teliti, jadi nggak hanya hafal tenses, tapi juga menerapkan dan mereka mengetahui kesalahan yang ada. Saya tertarik dengan apa semua yang disampaikan Bapak dari awal. Saya salah satu guru, selama saya jadi guru sejak 98 itu memang saya tidak anti dengan buku siswa atau buku-buku paket yang lain, tapi LKS dan yang lain-lainnya itu kadang membinasakan saya. Jadi sebelum murid saya yang binasa itu saya sudah merasa binasa, jadi lebih baik saya menulis dengan standar sendiri, itu pun saya lakukan waktu di Sumba, karena yang dipakai orientasi itu kan di Jawa ya, ketika masuk di bahasa Inggris Sumba itu sudah nggak bisa. Jadi ketika saya menulis sendiri, saya buat sendiri, RPP zaman dulu nggak ada copy paste ya, nulis sendiri itu pakai tangan di buku besar, buku tebal. Jadi ya itu sangat membantu anak-anak. Pertanyaan saya Pak Mul, bagaimana menyelipkan penerapan dari karakter-karakter yang nilai-nilai inti itu yang akan ketika anak itu belajar dari modul yang kami buat, itu dia sudah life skill-nya masuk di situ gitu. Ya, nah itu saya ya itu. Jadi apa yang bisa itu. Nah yang kedua, karena saya ini multifaith Pak, jadi bagaimana berbagi dengan teman-teman tadi yang diharapkan oleh kepala sekolah, semua guru kan buat ini. Bagaimana kita mengajak atau membuka satu wawasan atau yuk teman-teman bikin seperti ini. Nah itu bagaimana Pak Mul. Jadi mengajak teman-teman guru lain yang belum itu untuk membuat modul. Nah harapan saya nanti modul saya rencana kan mau dibukukan kata kepala sekolah, jadi diperbaiki gitu. Nanti Pak Mul yang ini ya, saya mohon bimbingannya boleh ya, prakata kah atau revisi. Itu Pak Mul.
Saya Oke. kira itu sih. Ya, terima kasih Bu. buat pertanyaan itu, cukup. Cukup ya? Ya, Pak. Langsung jawab ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Ada 2 pertanyaan tadi. Baik, kawan-kawan. Ini saya punya masalah, kenapa dia nggak mau tidur ini? Saya tidur kan nggak mau tidur ini. Bentar ya. Nah, saya putar-putar. Nah, sekarang mau tidur ya. Tadi dia nggak mau tidur. Oke, puji Tuhan. Baik, bahan ajar itu merupakan bagian yang sangat vital dalam pembelajaran. Ya, bahan ajar. Ya, ini merupakan bagian yang sangat vital dalam pembelajaran. Kalau kita amati bahan ajar, ada berbagai macam tipe bahan ajar. Ada bahan ajar yang berpusat pada materi. Jadi bahan ajar itu isinya ya hanya materi melulu. Ya, melulu materi gitu. Ya, arahnya ke sana. Ya, siswa tinggal menyerap materi-materi itu. Ada juga bahan ajar yang berpusat pada kompetensi. Nah, ini 2 hal yang berbeda. Ya. Indonesia selama ini menganut mazhab yang pertama. Ya. Ya, lama banget kita ngikutin itu, sangat-sangat lama. Sebetulnya kita sudah berubah itu sejak tahun 2004. Tetapi tidak semua secara serentak bisa berubah. Lalu muncul 2006. 2006 kita mengalami ada buku elektronik di situ. Tapi buku elektronik itu yang seharusnya berbasis kompetensi, faktanya masih berbasis materi juga. Ya. Baru pada tahun 2013 kita masuk betul-betul berbasis kompetensi. Tetapi sayangnya di buku-buku itu meskipun berbasis kompetensi itu juga masih berorientasi pada materi, ya. Ya, ini ya kalau berbasis kompetensi ini tentu pertama berpusat pada siswa. Pertama ini ya, berpusat siswa. Bukan lagi materi siswanya. Ya, berupa kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas. Jadi buku itu isinya bukan materi-materi, tapi aktivitas-aktivitas. Aktivitas-aktivitas yang mengkondisi siswa sehingga dia mampu mencapai bukan hanya materi, tetapi juga kemampuan proses berpikir. Jadi aktivitas-aktivitas ini nanti larinya ke sini. Nah, sini tambah lagi di sini proses berpikir. Proses berpikir. Ya kan? Nah, sayangnya dalam kenyataannya proses berpikir yang kita miliki ini masih lots. Ya, di buku-buku yang masuk di 2013 itu kebanyakan masih lots. Ya tentu ini sesuatu yang sulit untuk dihindari. Mengapa masih lots? Karena buku-buku ini dibuat untuk seluruh Indonesia. Dipakai oleh sekolah-sekolah yang sudah maju, dipakai oleh sekolah-sekolah yang masih terbelakang. Dipakai untuk semua sekolah. Celakanya lagi, guru-guru tidak menambahkan apapun, walaupun tahu bahwa seperti ini ya. Tapi nggak banyak guru yang tahu sebetulnya ya, bahwa buku-buku kita itu masih seperti ini. Mestinya dari buku-buku yang ada, bahan ajar yang ada ini, disinilah peran guru. Ya, peran guru untuk menambahkan sesuatu itu. Apa itu misalnya? Ditambahkan apa ya? Ditambahkan jangan hanya lots. Tambahkan HOTS, gitu. Bisakah? Bisa, itu peran guru. Tambahkan apa lagi? Tambahkan karakter, bisa? Bisa. Bisa, karakter ditambahkan di situ. Tambahkan apa lagi? Literasi, oh bisa ditambahkan di sini. Ini peran guru. Apalagi? Oh berpikir kritis. Nah, bisa, ya kreativitas.
Nah, itu loh, guru kita itu mestinya, kita semua itu mestinya mampu menambahkan itu. Tapi kenyataannya, ya kita belum mampu. Kita hanya menggunakan buku ini apa adanya. Inilah yang menu utama saya sebutkan tadi. Sebagai makanan sehari-hari anak-anak di kelas kita. Tanpa ada menu tambahan dari guru. Entah itu HOTS, entah itu karakter, entah itu literasi, entah berpikir kritis, kreativitas, dan lain-lainnya tadi. Sebagaimana yang ditanyakan itu. Jadi masalah utamanya adalah masalah bagaimana mengintegrasikan. Saya tahu ini tidak mudah. Ya, ini tidak mudah. Banyak guru yang tidak tahu caranya. Kenapa? Karena selama ini kecenderungan guru-guru kita, kecenderungannya ya, guru kita itu kecenderungannya, saya nggak mengatakan Anda ya, kecenderungannya di mana-mana guru-guru kita, guru itu kecenderungannya adalah apa? Menyampaikan materi. Ini loh. Menyampaikan materi. Nah, ini kecenderungannya. Ya, menyampaikan materi. Nah, kalau menyampaikan materi ya balik ke sini loh kawan-kawan. Mana gambarku tadi? Nah, ini balik ke sini. Balik yang saya bulati hijau ini. Jangan hijau, merah saja. Nah, ini. Kecenderungannya ke situ. Menyampaikan materi yang ini. Nah, ketemu ke sini. Itu kecenderungannya. Bukan mencari cara. Harusnya yang dilakukan oleh guru-guru kita adalah mencari cara. Mencari cara. Atau strategi. Ini loh yang utama itu mestinya. Ya. Mencari cara supaya siswanya bisa mencapai kompetensi, bisa dengan HOT, bisa dengan karakter, bisa dengan literasi, bisa dengan berpikir kritis, bisa dengan kreativitas. Nah itu loh, guru sekarang itu dituntut mampunya ke sana. Nah modul yang berkembang juga, ya kebetulan di kementerian saya juga mengembangkan modul, saya sempat ditunjuk untuk menjadi dirijen gitu ya, konduktor ya, konduktor untuk satu orkestrasi gitu. Ada kawan-kawan dosen, ada kawan-kawan guru pilihan untuk membuat modul. Ya, modul sebagaimana yang saya gambarkan ini. Modul yang berbasis kompetensi, modul yang ada HOTS, modul yang ada karakter, modul yang ada literasi, modul yang ada berpikir kritis, modul yang ada kreativitas. Itu sudah kami lakukan, ya. Saya sudah mendampingi kawan-kawan di Kementerian Pendidikan dan sudah kami hasilkan di tahun 2020 beredar 2021 kemarin. Nah, itu ya. Cuman memang saya tidak begitu masih merasa bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaikin. Itu berbagai mata pelajaran, semua mata pelajaran sudah kami buat. Nah, ini untuk belajar mandiri. Jadi ini digunakan untuk belajar mandiri. Ya, jadi ada bahan ajar yang digunakan untuk belajar mandiri. Nah, modul itu digunakan untuk belajar mandiri. Bagaimana caranya memasukkan, misalnya mengintegrasikan karakter ke dalam modul, gitu ya? Bagaimana mengintegrasikan karakter ke dalam modul? Kan di sini ada modul, ya? Nah, ini misalnya karakter, ya, karakter ke dalam modul. Bagaimana caranya? Kan yang namanya modul ini kan sudah punya tujuan pembelajaran sendiri. Ya toh? Modul ini kan bertolak dari tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, ya toh? Nah, sekarang bagaimana cara memasukkannya begini? Tidak sulit. Strateginya tidak sulit. Ya memang sih yang nomor satu, pengembang itu harus menguasai materi dulu. Tentu harus menguasai materi. Pertama itu menguasai materi. Kedua, pengembang atau kita yang membuat modul itu harus mampu mengembangkan strategi. Umpamanya begini, ini tujuan pembelajarannya di sini. Tujuan pembelajaran. Untuk sampai di sini, kawan-kawan,
Siswa di sini. Ada siswa. Untuk sampai di sini, nah, supaya siswa sampai di sini ini, itulah yang menentukan jalan mana yang kita buat kalau buat modul itu. Apa ada langsung aja buat jalan surat begini. Sampai boleh, tidak salah. Ini strateginya guru satu. Yang merah itu guru, ya, atau warna yang lain misalnya hijau. Saya akan mengajak siswa saya lewat sini, sini. Boleh enggak? Boleh saja. Ya, tidak harus yang merah itu, boleh juga yang hijau. Ya, intinya adalah semakin banyak pengalaman dalam belajar yang kita berikan, ya siswa akan semakin kaya. Ya, kaya kompetensi. Nah, kalau penyampaian materi ya mudah saja. Ini materinya belum udah nyampe. Tetapi tidak mempunyai pengalaman-pengalaman yang lain. Pengalaman bekerja sama yang bermakna, pengalaman berpikir kreatif, pengalaman memecahkan masalah yang kompleks, pengalaman berkomunikasi yang efektif, pengalaman berliterasi, ya, pengalaman untuk menghadapi masalah-masalah nilai. Nah, tentu guru itu punya cara. Karena itu tadi saya katakan, tugas guru saat ini bukan menyampaikan materi kawan-kawan, tetapi mencari cara agar siswa kita tidak hanya memperoleh materi. Memperoleh materi itu masa lalu, ya. Lebih dari itu, memperoleh kompetensi, ya, serta kemampuan-kemampuan lain seperti HOTS, literasi, ya, karakter, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi efektif. Nah, sekarang bagaimana caranya? Itu tidak bisa diseminarkan dengan mudah, saya kira, ya. Itu dalam pelatihan yang bisa saya lakukan. Kalau waktunya kita panjang dari pagi sampai sore gitu, ya itu bisa ada cara-cara yang bisa kita latihkan sehingga oh ya nanti bisa begini, nah, caranya seperti ini. Caranya seperti ini, kan begitu, ya. Tapi semoga ini menginspirasi untuk membawa kawan-kawan mampu, ya, mengembangkan, mampu mencoba mencari cara itu. Minggu lalu misalnya, ya, saya tunjukkan satu cara tentang bagaimana pembelajaran nilai-nilai, ya, pembelajaran karakter melalui komik, ya kan? Dalam komik itu ya tidak hanya sekedar membaca komik. Tetapi di sana ada yang disebut interaksi. Ya, mulai dari judul saja siswa sudah diberi pertanyaan untuk membuat jawaban. Ya kan? Setelah membaca beberapa bagian ada pertanyaan lagi untuk dijawab. Di mana pertanyaan-pertanyaan itu tidak terkait dengan kognitif. Lebih terkait pada afektif, pada attitude, pada sikap. Nah, itu salah satu cara. Ya kan, kalau hanya membaca komik aja ya sederhana, selesai kan begitu ya. Oke, dapat ditangkap ya kawan-kawan ya. Ya, semacam ini ya. Baik, rupanya ada pertanyaan lain Pak Donald, silakan. Iya Pak, ada pertanyaan dari seorang rekan, Ibu Insi Sakti. Ibu siapa? Dari Ibu Insi, dari Bali Pak. Oh, itu Mas Daud. Ya. Iya. Jadi pertanyaannya, dalam penilaian spiritual dan sosial yang mengandung landasan nilai-nilai Kristiani, berupa hard skill dan soft skill, jenis penilaian apakah yang paling efektif di saat pandemi dengan pembelajaran daring atau online? Oke. Wah. Yang paling efektif ya penilaian diri, Miss. Ya. Jadi kalau penilaian attitude, sikap, ya. Penilaian sikap, asesmen sikap, ya. Asesmen sikap itu kan ada 4 yang direkomendasikan ya di kurikulum. Yang pertama itu apa? Observasi. Observasi oleh guru ya. Oleh guru ya. Yang kedua, penilaian diri. Ya. Penilaian diri. Ya.
Yang ketiga, penilaian teman, ya. Jadi sejawat itu teman, ya. Teman. Ketiga, penilaian, keempat, bukan ketiga. Keempat, jurnal guru, ya. Ini yang ada pada buku penilaian, ya, pedoman penilaian kurikulum 13. Menurut teman saya ini masih kurang, ya. Anda bisa menambah lagi yang lain, ya. Misalnya apa? Saya suka menambahkan dengan yang lain, misalnya ya kepada kawan-kawan di kementerian saya katakan di Kristen sebetulnya kita bisa menambahkan dengan testimoni, ya toh, kesaksian, ya. Testimoni itu satu hal yang baik, ya, yang bisa dilakukan, testimoni, ya. Nah, itu bagus. Lalu bisa juga yang lainnya lagi, penilaian orang tua. Nah, yang dua ini sangat bagus di masa pandemi. Ya, begini, Ibu Sofi. Ya, kata kuncinya adalah kita harus mempercayai siswa kita. Ya, buatlah siswa percaya juga kepada kita. Kalau Anda memberikan kepercayaan kepada siswa Anda dengan tulus, sepenuh hati, ya, tentu siswa Anda juga akan percaya kepada Anda. Ya, nah kalau seperti itu kita tidak perlu berpikir, wah nanti dia begini, nanti dia begitu. Sudah, pikiran negatif buang jauh-jauh. Ya, wah nanti ini penilaiannya nggak bisa begini, nggak bisa objektif. Memang kalau penilaian sikap bagaimana bisa objektif? Dalam pengertian objektif sebagaimana positivistik, ya, dalam paradigma kuantitatif, ya, tidak bisa. Paradigma kuantitatif itu beda dengan paradigma fenomenologis yang kualitatif. Nah, yang fenomenologis, kualitatif itu kita itu kan mencari yang sungguh, ya. Kalau kuantitatif mencari yang benar, ya itu untuk memudahkan saja ya kawan-kawan untuk ditangkap ya. Ya benar bahwa saya sekarang pakai baju hitam itu benar. Benar bahwa saya sekarang pakai kacamata itu benar, jangan begitu. Tapi apakah sungguh saya suka dengan pakai baju hitam? Saya mungkin mengatakan saya suka pakai baju hitam, belum tentu sungguh. Atau saya katakan saya sungguh suka memakai kacamata ini, belum tentu sungguh. Ya. Nah, untuk yang sungguh itu membutuhkan namanya cross check. Ya, kalau dalam konteks penelitian, riset, kita mengenal apa yang namanya triangulasi. Ya, dilakukan triangulasi, pengecekan sedemikian rupa. Entah triangulasi metode, triangulasi objek, triangulasi menurut waktu, dan triangulasi menurut sumber, masih banyak lagi cara-cara yang lain itu. Sampai betul-betul sungguh. Mohon maaf kalau saya gunakan istilah ini. Ada seorang laki-laki, seorang muda, punya pacar. Ditanya pacarnya, apakah benar kamu mencintai aku? Ya tentu saja benar, mereka sudah pacaran. Iya toh? Benar. Tetapi apakah sungguh kamu mencintai aku? Itu masalah lain. Karena benar dan sungguh itu dua hal yang berbeda. Mungkin dia mengatakan benar aku mencintai kamu, tetapi aku masih bisa mencintai yang lain. Aku masih punya simpanan yang lain. Nah ini masalah sungguh. Mengerti ya konteks ini ya. Nah dalam hal penilaian sikap itu kurang lebihnya dekat dengan apa yang saya gambarkan itu. Apa yang kita tangkap itu sebagai sebuah kesungguhan, itu sesuatu yang masih membutuhkan waktu. Ya, ada dimensi lain yang kita butuhkan untuk menyatakan bahwa betul-betul itu sungguh. Tapi bahwa dia sudah menyatakan yang seperti itu baik, gitu loh. Karena dalam konteks kalau kita bicara mengenai apa namanya attitude, ya, berkali-kali saya gambarkan itu ada satu gambaran gini ya. Ini kan mengenai apa namanya moral knowledge ya. Moral knowledge itu tahu mengenai sesuatu yang baik. Moral knowledge ya.
Ini tahu, iya oke tahu, tapi belum tentu dia menerima gitu. Nanti sini lalu attitude nanti masuk sini. Nah, ada 5 ini kan yang sering saya gambarkan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini seseorang tahu baik dan buruk, benar dan salah, tahu dia, hanya sampai tahu. Nah, tahu ini apakah sudah bisa kita pandang sebagai sebuah sikap? Begitu masalahnya ya. Itu pengetahuan kan gitu. Ya boleh saja dipandang sebagai sebuah sikap, tapi banyak orang memandang sikap itu kalau sudah masuk ke dalam sini. Nah, ini ya, masuk ke sini. Nah, di sini lalu apa? Mengenal. Tahu dan mengenal itu beda. Tahu itu baik, tapi baik itu hanya tahu saja, belum mengenal. Ya, mengenal itu maaf saya gunakan istilah yang lebih tepat, menerima. Ya, karena ini sikap ya, menerima level 1 itu. Oh iya, tahu tentang, katakanlah misalnya saya bicara mengenai jujur. Oh jujur itu seperti itu, ya tahu, itu. Tapi kalau di sini, yang di bawah sini, dia bisa mengatakan, oh jujur itu baik ya. Nah, jadi mengenal itu sebuah nilai, begitu kan? Nah nanti ini akan naik terus, selangkah demi selangkah, naik terus. Ya, yang kedua itu nanti kan dia bisa merespon. Misalnya merespon itu, oh iya ya, saya hanya jujur dalam hal begini, dalam hal yang lain saya nggak jujur ya sama pasangan saya. Dalam hal begini saya jujur, yang begitu saya nggak jujur ya. Nah, ini dia bisa merespon, ya, bisa merespon, ya, melakukan refleksi. Oh saya ternyata begini gitu. Nah itu sudah sikap yang baik juga, tapi levelnya masih rendah. Ya, lalu kita naik lagi 1 level lagi di atas ini. Bisa menghargai. Ya, bisa menghargai itu, oh iya ya, saya ternyata nggak jujur sama pasangan saya. Saya berkomitmen untuk jujur kepada dia. Nah itu menghargai sudah. Bisa berkomitmen. Ya toh? Saya akan jujur pada dia. Saya akan jujur kepada murid saya. Saya akan jujur kepada orang tua saya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu ya kawan-kawan ya. Nah, kalau sudah bisa mampu menghargai, maka yang keempat ini, apa yang dihargai tadi dihidupi, dihayati, dihidupi. Hayat itu bahasa Arab, artinya hidup. Dihidupi, di daya hidup, artinya dipraktekkan. Ya, dipraktekkan karena memang dia menghargai. Bukan praktek karena hadiah, pahala, bukan. Praktek karena penghargaan. Dia sangat menghargai kejujuran itu, maka di sini prakteknya bagus nanti. Ya, prakteknya pasti bagus di sini. Ya, bisa praktek. Nah, kalau sudah bisa praktek, naik lagi ke atas. Bisa membiasakan, diamalkan di sana sini kebaikannya. Nah, ini dibiasakan di sini. Sampai akhirnya jadilah apa yang saya sebut karakter. Nah, pendidikan karakter itu sepanjang ini. Nah, bagaimana kita menilai murid? Nah, ini Miss Insi, ya, Miss Insi, saya suka menyebutnya Miss Sophie, ya, Miss Sophie. Yang mana yang mau kita tuju? Begitu kan dalam penilaian. Kalau sikap kita bisa menuju 1 ini, atau menilai menuju 2 ini, atau menuju 3 ini, atau menuju 4 ini, atau menuju yang 5 ini. Yang mana yang mau kita nilai? Kan begitu kan? Ya. Nah, tentu untuk itu dibutuhkan mana teknik yang cocok untuk itu. Nah, ini ada teknik-teknik itu. Apakah observasi? Apakah penilaian diri? Apakah penilaian sejawat? 3 ya. Apakah jurnal guru? Apakah testimoni cukup? Ataukah penilaian orang tua? Atau 7 masih mungkin ada yang lainnya. Nah, jadi terkait dengan mana yang kita pakai tekniknya. Ya.
Nah, mana yang kita ambil bentuk penilaiannya ya, tentu tergantung isi, ya, konteks isi apa yang akan dinilai. Salah satu di antaranya juga konteks. Kalau sekarang misalnya anak-anak lagi mengalami pandemi, ya saya sangat merekomendasi ini. Ini saya rekomendasi 3 itu. Begitu Miss Sofi, terima kasih untuk pertanyaannya. Iya. Terima kasih. Pak, ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Suyoto. Beliau menanyakan apakah baik menerapkan ISO pendidikan, yaitu ISO 21001 tahun 2018 di sekolah Kristen. Ya, baik-baik saja. Tetapi tidak semua yang baik itu berguna, bukan? Ya, itu yang perlu kita ingat. Ya, ISO itu banyak diterapkan di mana-mana, di sekolah, universitas, program studi. Itu banyak kawan-kawan yang mencoba untuk memperoleh itu. Sebetulnya yang mau dicari itu apa sih? Ya, ISO-nya itu berupa perangkat-perangkatnya ataukah pembiasaannya, gitu ya. Apakah pembiasaannya? Ya, itu yang, wah ini ada mahasiswa dari Malaysia masuk ya. Ya, apakah pembiasaannya? Nah itu yang mesti kita lihat. Ya, kalau kita hanya sekedar mencari penghargaan bahwa kita sekedar menerapkan itu, tetapi jiwanya, ya, rohnya itu tidak kita jalankan dalam kehidupan persekolahan sehari-hari, ya kalau saya suka bergurau dengan istilah samirakon gitu Pak. Sama saja Pak Suyoto. Ya, tapi bagaimanapun usaha itu baik untuk menata, ya, baik untuk menata. Saya kira bukan hanya ISO ya, masih banyak lagi yang lainnya yang baik yang bisa kita gunakan. Salah satunya memang ISO itu yang selama ini kita gunakan. Cuman kalau itu sekedar hanya mencari sertifikat, hanya mencari penghargaan bahwa manajemen kita ini sudah menerapkan ISO misalnya gitu. Tetapi sebetulnya kita hanya disertifikat saja, bukan pada kinerjanya. Ya, mungkin kita hanya capek-capek saja untuk mendapatkan sertifikat itu, Pak. Tetapi kalau memang betul-betul ada kesadaran kebutuhan untuk melakukan perbaikan-perbaikan, ya, untuk melakukan restorasi, rekonstruksi, untuk manajemen yang lebih baik, tentu saja menurut hemat saya itu berguna. Begitu Pak Suyoto. Terima kasih Pak Suyoto. Ya. Iya. Ada yang lain? Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin di-sharingkan pada saat ini. Mungkin sambil menunggu ada yang ingin bertanya atau sharing. Pak, ini kan kita yang hadir pada pertemuan ini kan cakupannya benar-benar luas ya. Dari pendidik di PAUD sampai di perguruan tinggi. Nah, sekiranya kira-kira apa yang menjadi strategi umum mungkin bagi kita semua di dalam membelajarkan karakter ini, khususnya karakter Kristiani di institusi di mana kita bekerja, di mana kita melayani. Strategi umum ya Pak ya? Iya Pak. Strategi umum yang berlaku untuk siapapun ya, tentu saja umum dan yang utama sebetulnya Pak. Ya, tentu saja jadilah teladan. Nah, ini Pak, ya. Jadilah teladan, ya. Jadilah model karakter yang bisa diteladani oleh murid-murid, bisa diteladani oleh guru-guru, bisa diteladani oleh hal yang lainnya. Untuk bisa menjadi teladan, ya tentu saja pertama kita membangun konsep diri ya Pak ya. Konsep diri. Nah, konsep diri itu penting. Ya, ada guru yang tanpa konsep diri loh. Ya,
Loh, konsep dirinya apa ya? Ya saya mengajar murid itu saja, selesai ya sudah selesai. Konsep dirinya sampai di situ saja. Tapi ada yang konsep dirinya mengatakan aku adalah guru. Dan sebagai guru, aku belajar kepada Yesus Kristus. Yang mengatakan belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Sebagai guru, aku mengasihi murid-muridku. Seperti halnya Kristus mengasihi murid-muridnya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi pertanyaannya, apakah kita sudah mempunyai konsep diri? Gitu. Kalau punya konsep diri, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang di luar konsep itu. Oh, ini berdusta ya. Aku guru yang tidak mau berdusta. Berarti aku tidak, bukan aku itu. Kalau begitu aku tidak berdusta. Oh, ini penyelewengan ya. Aku orang baik, orang yang tidak mau menyeleweng. Kalau begitu, aku tidak akan menyeleweng. Jadi membangun konsep diri itu penting. Ya, membangun konsep diri itu penting. Nah, dari mana kita membangun konsep diri? Bagaimana cara kita membangun konsep diri? Itu berkelanjutan, seperti snowball, ya, bola salju, yang awalnya kecil, menggelinding, jadi besar, 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 sampai besar. Kalau saya suka dengan mengatakan, mari mendidik diri sendiri. Mendidik diri sendiri. Ini kunci. Ya, ini kunci. Kalau bisa mendidik diri sendiri tidak sulit untuk membangun konsep diri. Tidak sulit memimpin diri sendiri. Tidak sulit untuk memimpin yang lainnya. Mendidik diri sendiri. Nah, dari sinilah nanti akan muncul apa yang kita sebut antara lain redefinisi, ya kan? Anda akan mengalami apa yang kita sebut dengan redefinisi kalau saya mengalami ini. Melakukan redefinisi. Anda akan mengalami pencerahan. Kalau sudah mengalami proses di sini, redefinisi. Misalnya pendidikan, misalnya pembelajaran, misalnya siswa. Bagaimana Anda mendefinisikan kembali siswa? Kalau sudah punya konsep diri yang benar dan terus mendidik diri sendiri, maka Anda akan memandang siswa itu dengan cara yang berbeda. Tidak dengan cara yang lama, tapi dengan cara yang baru. Karena kita punya konsep diri. Sama seperti guru sekolah minggu juga begitu kan. Pendeta juga begitu. Siapapun harus punya konsep diri. Banyak orang menyebut dirinya hamba Tuhan, tapi lupa dengan apakah hamba itu. Ya, begitu bangga dengan sebutan hamba Tuhan, tapi lupa dengan istilah hamba yang dolos itu. Hanya punya hak, hanya punya kewajiban, tidak punya hak. Ya, seringkali terjadi seperti itu. Tapi kalau konsep diri sudah dibangun dengan benar, ya tentu ini di dalam terang firman Tuhan ya. Mohon maaf Ibu Bapak yang sudah pendeta hamba Tuhan yang mendalami firman Tuhan ya. Ini renungan-renungan pergumulan saya ya. Kita sharing, saya tidak mengajari, sharing, redefinisi. Ya. Misalnya siswa itu belajar agar menjadi anak yang terdidik. Nah, orang yang terdidik itu seperti apa? Kapan kita bisa mengatakan bahwa siswa saya sudah terdidik? Apakah pernah kita berpikir itu? Pernah berpikir tentang hal itu? Kapan siswa saya dapat saya sebut pernah terdidik? Ya, minggu lalu saya tunjukkan itu satu video kepada Anda. Yang saya buat lama dulu. Ya, tapi kemudian saya mengalami redefinisi lagi. Karena terus-menerus dibongkar pemahaman kita ini. Seperti bola salju tadi, terus-menerus membesar. Bagi saya sekarang orang yang terdidik adalah orang yang dapat mendidik diri sendiri. Jadi siswa itu boleh dikatakan sudah selesai belajarnya kalau dia bisa mendidik diri sendiri. Tanda petik. Kalau belum bisa mendidik diri sendiri ya itu berat. Ya, orang yang terdidik, orang yang mampu mendidik diri sendiri. Maka guru
ya, itu harus lebih dari itu. Jadi kembali kepada pertanyaan, ya ini loh strategi umumnya itu menjadi teladan, ya untuk mendidikkan sikap itu di situ. Ya, karena itu banyak orang mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi, ribuan orang mengikuti dia. Ada sesuatu yang berbeda yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang berbeda. Kita pun begitu. Ya, ini masih dalam rangka hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ya, ada bahasa baru. Ya, buah-buah roh. Ya, di dalam diri kita sehingga menjadi berbeda dengan yang lainnya. Ya, yang lain-lainnya silakan dikembangkan ya. Pertama, menjadi teladan. Oke? Rumus yang kedua. Ya, tentu seperti Tuhan Yesus katakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Nah, ya. Buatlah anak-anak itu percaya kepada Anda karena Anda dapat dipercaya. Ya. Buatlah anak-anak itu percaya kepada Anda bahwa karena Anda dapat dipercaya bahwa Anda orang baik, Anda orang tulus, Anda orang yang mengasihi Tuhan, Anda suka membantu, Anda terbuka, Anda objektif, Anda bercahaya di dalam depan anak-anak Anda. Nah, ya. Bercahaya itu karena kita memiliki nilai-nilai. Kalau nggak ada nilai-nilai, bagaimana bisa bercahaya? Maka anak-anak akan datang kepada kita. Bisa jadi anak-anak datang kepada kita karena kita mau datang kepada mereka. Jangan menunggu anak-anak datang kepada kita. Kadang-kadang diperlukan kita juga datang kepada mereka. Ya, terimalah. Ya, terimalah. Ya, hargailah. Hormatilah siapapun murid itu. Berkatilah. Nah, ini kunci berikutnya. Kalau kita mau membentuk anak-anak, terimalah anak-anak itu apa adanya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hargailah dia apa adanya. Hormatilah dia. Walaupun dia itu hanya anak-anak. Hormatilah dia. Dan berkatilah dia. Ya. Kalau mau menambahkan, doakanlah dia. Kalau Anda mengasihi dia, tentu Anda minimal mendoakan dia. Kalau kita mengasihi seseorang, tanda paling sederhana adalah mendoakan dia. Mengasihi sahabat kita mendoakan dia. Itu tanda sederhana. Nah, ini yang kedua, yang penting ya. Yang penting itu berbagi diri. Ya, kepada murid-murid. Terimalah anak-anak apa adanya. Hargailah mereka apa adanya. Hormatilah mereka dan berkatilah mereka. Nah, saya kira ini dua strategi umum yang ya siapapun bisa menjalankannya. Untuk bisa menjalankan kedua itu kuncinya kan tiga kan. Ada tiga kunci utama kan untuk bisa menjalankan semua ini. Ya. Kunci yang pertama, belajarlah kepadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua, belajarlah kepadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan kunci yang ketiga, belajarlah kepadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Matius pasal 11 ayat 29. Ya. Nah, itu pelajaran yang tidak pernah habis-habisnya. Sampai kita nanti tiba di depan liang kubur ya. Sampai pada di situ belum selesai kita, belum tamat belajar itu. Itu yang saya mengerti Ibu Bapak ya, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang guru. Ya, utamanya inilah yang selama ini saya gumuli. Ya, kalau pertanyaannya seperti itu, itulah jawaban saya. Ya, bukan jawaban teori yang ada di buku-buku.
tapi pengalaman hidup sehari-hari yang saya coba praktekkan. Dan oleh kemampuan Tuhan saya ditolong untuk bisa menjalankannya. Semoga jadi berkat. Begitu Pak Donald. Iya, baik Pak. Saya percaya dua hal ini pasti akan sangat membantu para pendidik ya untuk membelajarkan karakter itu, jadi menjadi teladan dan berbagi diri kepada para murid yang dipercayakan untuk dididik. Pak, untuk yang selanjutnya ketika kita bicara mengenai pembelajaran berbasis karakter Kristiani ini, apakah masih ada contoh-contoh konkret lagi yang mungkin bisa di-sharingkan ke kami semua, supaya mungkin lebih mencerahkan apa yang bisa kami lakukan di dalam pekerjaan bahkan pelayanan di tempat kami bekerja sekarang. Baik Pak, ada yang ingin saya sampaikan? Sebentar, saya tutup dulu yang ini. Sudah tertutup ya? Iya, sudah. Pertama, sudah ya Pak ya? Iya, sudah Pak. Ya, sudah tertutup. Saya akan presentasi bagian yang kedua. Tadi sempat saya jelaskan kepada Ibu Bapak, tapi mungkin ini yang sebaiknya kita jelasin dulu ya. Ya, ini. Ya. Baik. Saya akan berbagi tentang nilai-nilai ya, persekolahan, nilai-nilai yang harus kita bangun di sekolah ya. Ini sebuah contoh yang tadi saya buat sore tadi sebelum acara ini dibuat. Tampaknya ini perlu, tapi nanti kita perdalam lagi lebih lanjut tentang bagaimana ini dioperasionalkan. Sebetulnya visi itu di depan, baru misi. Tapi nggak masalah. Ya, misinya apa sih? Meningkatkan kualitas kehidupan kekristenan. Jadi, ini visi misi dari suatu sekolah. Misalnya sekolah Kristennya adalah sekolah Kristen dari Yayasan Narwastu, misalnya. Ya, meningkatkan kehidupan kekristenan. Yang kedua, meningkatkan kualitas kerukunan, kebersamaan, dan gotong royong. Sederhana saja, karena dianggap ini penting gitu. Ketiga, meningkatkan kualitas TK, SD, SMP, SMA, Kristen, Yayasan Narwastu. Keempat, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemuritan, ya, karena sekolah Kristen kan butuh itu pemuritan, itu menjadi salah satu tanda yang harus ada di sana. Sekolah Kristen harus melakukan pemuritan. Nah, nanti akan diurai bagaimana pemuritan ini dijalankan. Ya, indikator-indikatornya seperti apa? Tanda-tandanya seperti apa? Seperti meningkatkan kualitas kehidupan kekristenan itu tanda-tandanya seperti apa? Yang akan kita jalankan, program-programnya, ya, semacam apa itu nanti, ya, indikator-indikatornya apa saja, ya. Demikian juga yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Yang kelima, mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang bersih dan berwibawa. Seperti apa itu akan dilakukan? Ya tentu saja ini lembaga sekolah tentu akan berbeda dengan lembaga-lembaga yang lain, ya. Ini contoh lembaga sekolah. Nah, visi terwujudnya lembaga pendidikan Kristen unggul di bidang prestasi. Nah, nanti harus diurai itu ya, unggul di bidang prestasi itu seperti apa. Ya, karena itu yang menjadi sasaran. Ya, sasaran jangka panjang. Ya, berapa tahun itu misalnya, ya. Dalam konteks ini nanti akan diurai itu ya. Unggul di bidang prestasi, juga unggul di bidang karakter. Ada nasionalis di sini. Wah. Ya, bolehlah nasionalis dimasukkan. Ya. Ada cerdas, ada mandiri. Nah, ini satu contoh sederhana tentang visi misi suatu sekolah. Ya. Lalu bagaimana dengan nilai-nilai? Ya. Nilai-nilai minggu lalu, 2 minggu lalu kita sudah bicarakan itu. Nilai-nilai terkait dengan apa saja yang dianggap itu sesuatu yang luhur, sesuatu yang mulia, sesuatu yang harus dihargai, sesuatu yang harus kita milikin. Ya kan? Misalnya nilainya itu ada integritas, ada profesionalitas, ada inovasi, ada tanggung jawab, peladanan.
ya sebaiknya nggak usah banyak-banyak ya, 5, 6, 7 itu sudah banyak nilai-nilai itu. Kalau lebih dari itu tidak mudah untuk diimplementasikan ya. Dibumikan itu tidak mudah. Ya, dibumikannya tidak mudah. Saya kira para pimpinan di sini ada banyak pimpinan yang ikut dalam kelas kita ini, dalam webinar ini, paham banget mengenai ini. Nah, selanjutnya kawan-kawan, kita harus mengurai nilai integritas ini. Nilai integritas ini, nilai profesionalitas itu. Satu-satu kita turunkan. Satu-satu kita urai. Contohnya misalnya gini, integritas. Ya. Bagaimana Anda mendefinisikan integritas untuk sekolah Anda? Supaya itu akan dimiliki oleh guru. Dan integritas ini nanti kalau sudah dimiliki guru akan dialirkan juga kepada teman-temannya, kepada tendik, kepada siswa di kelas. Jadi buahnya nanti akan sampai ke sana juga. Nah, sekarang bagaimana Anda mendefinisikan integritas? Nah, saya coba mendefinisikannya sederhana. Integritas itu keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar. Misalnya saja seperti itu definisinya. Ya, terus bagaimana kita tahu bahwa seseorang sudah memiliki integritas? Ya, bagaimana kita tahu seseorang sudah memiliki integritas itu? Nah, kita tulis indikator positifnya. Nah, ini indikator positifnya. Artinya inilah standar perilaku utama, ya inilah standar-standar perilaku utama yang harus dijalankan oleh guru-guru, pimpinan sekolah dan sebagainya di sekolah kita. Semuanya bertekad dan berkemauan untuk berbuat yang baik dan benar. Nah, sejalan dengan integritas, berpikiran positif, arif dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Sejalan dengan integritas, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan integritas, menolak korupsi, suap, dan kecurangan. Sejalan dengan integritas. Anda juga bisa mencari dasar filosofisnya menurut kitab suci. Ya, integritas ini maupun pada masing-masing ya, pada masing-masing standar perilaku utama atau di sini saya sebut dengan indikator positif itu. Nah, apa itu dasar firman Tuhannya yang mendasari bagian-bagian ini? Ya. Lalu ada indikator negatif. Indikator negatif ini adalah hal yang jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan. Pelanggaran ini. Ya, apa itu? Melanggar janji pendidik jabatan. Melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi yang merugikan tentunya. Menerima pemberian dalam bentuk apapun di luar ketentuan. Ya, ini kita masih bicara nilai-nilai kawan-kawan. Nilai-nilai yang akan menjadi pedoman kita. Yang akan memedomani dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang dihargai di sekolah kita. Sehingga nanti ini merupakan brand kita. Oh, guru-guru di sini guru-guru yang berintegritas. Pimpinannya berintegritas. Guru-gurunya berintegritas. Nah, ini image yang akan muncul. Ya, kalau ini betul-betul kita jalankan dengan baik. Ya. Nah, nanti ada cara-cara ya, bagaimana strategi supaya integritas ini betul-betul bisa masuk ke dalam diri kita. Di sini juga hadir ada seorang bapak, saya sebut aja Bapak Pendeta ya, tapi juga beliau juga seorang pendidik yang bergaul bidang ini. Namanya Pak Yuke Sugiono. Nah, itu saya lihat beliau senyum-senyum di sini. Barangkali beliau bisa menambahkan apa yang saya jelaskan Pak Sugiono, supaya kawan-kawan dipercaya dengan apa yang sudah saya jelaskan. Silakan Pak Yuke. Thank you Pak Mul, saya bukan pendeta. Saya sama kayak Pak Mul, saya adiknya Pak Mul. Iya, Bapak Ibu, selamat sore. Selamat malam nih ya, sudah malam. Pendidikan ini memang komplikasinya banyak sekali begitu ya, dan di antara semua ini seperti yang tadi Pak Mul sudah sampaikan,
memang integritas seorang guru menjadi taruhannya sebetulnya. Jadi pendidikan itu sebenarnya bergantung pada gurunya. Kita boleh punya kurikulum yang hebat, kalau gurunya nggak bagus, ya nggak jadi juga. Mau punya guru sederhana, kurikulum yang sederhana, seperti pendidikan di kota-kota atau desa dusun yang jauh dari ibu kota, ternyata bisa menghasilkan orang-orang hebat, begitu. Karena karakter yang terbentuk dengan bagus. Jadi memang guru menjadi hal yang utama sekarang ini yang mesti dibangun. Jadi menurut saya memang teori ada banyak sekali, tapi balik-balik kalau perorangannya tidak, sebagai guru tidak menyadari bahwa dirinya menjadi pribadi yang menentukan untuk masa depan, artinya hanya sekedar hanya untuk mengejar uang misalnya atau mencukupi kehidupan, yang nggak akan menjadi nilai yang luar biasa begitu. Jadi kalau menurut saya ini semua bagus begitu ya, penting. Ya memang balik-balik bagaimana sebagai pribadi guru menjadi yang utama begitu. Memperbaharui diri sendiri menjadi lebih baik terus, itu yang paling penting. Jadi tools itu banyak, tapi kitanya yang menggunakan tools itu yang mesti lebih hebat lagi. Gitu ya Pak Mul. Terima kasih. Ada juga kawan-kawan yang lain di sini yang bisa nimbrung selain saya. Ayo silakan, bagaimana pandangan Malam Pak Mul. Saya mau bertanya nih Pak Mul, bukan. Oh ya silakan. Boleh ya? Bapak? Ya, saya Pak Yunus dari IPK Pak. Oh iya Pak, silakan Pak. Ya, pertanyaan saya begini nih Pak Mul. Tadi misalnya mencoba menyimpulkan begitu ya, bahwa yang namanya disiplin itu ternyata itu menjadi satu dasar begitu ya. Karena tadi untuk anak bisa disiplin, pada akhirnya itu disiplin jadi bisa bermacam-macam gitu ya, disiplin diri, disiplin waktu dan sebagainya. Bahkan mungkin pengendalian diri termasuk di dalamnya. Nah, namun di dalam pelaksanaan disiplin ini begini, ada mungkin dua hal yang bertentangan, dalam arti ada kelompok mungkin di sekolah begitu ya. Ada yang beranggapan bahwa kalau kita melaksanakan disiplin, itu adalah kita sedang menjalankan ulangan pasal 5, begitu. Ayat 6 sampai 9, kalau tidak salah tadi Pak Mul sampaikan bahwa untuk anak itu bisa disiplin, maka anak itu harus diingatkan berulang-ulang. Intinya adalah seperti firman Tuhan harus diberikan berulang-ulang. Begitu. Namun di satu sisi ada yang beranggapan bahwa ketika kita melakukan disiplin kepada anak tanpa adanya katakanlah efek jera, begitu ya, maka ini dianggap bahwa pelaksanaan disiplin ini lemah. Namun di satu sisi ada kelompok yang berpikir bahwa untuk bisa mendisiplinkan anak dengan baik, maka diperlukan yang disebut efek jera. Dan tentunya untuk menimbulkan efek jera ini ada yang disebut dengan hukuman-hukuman dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana nih Pak Mul untuk yang pelaksanaan pendisiplinan yang benar itu, apakah ia berulang-ulang tadi begitu ya, ataukah ya memang sekarang ini lebih dibutuhkan bahwa dengan adanya efek jera, kemudian dengan ada hukuman, itu akan lebih membuat anak lebih disiplin nih. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya, itu pandangan behavioristik ya Pak ya. Pandangan behaviorisme ya. Itu di sana ada punishment, juga ada reward ya. Maka mereka yang melanggar perlu diberi punishment. Ada efek jera itu, supaya nggak melanggar lagi gitu. Ini sebuah diskusi yang nggak pernah selesai-selesai Pak. Sejak tahun 60-an sampai dengan hari ini. Tapi ada kecenderungan manusia modern semakin melihat bahwa konstruktivisme ya, utamanya ya, itu muncul tentang anak yang melanggar, katakanlah begitu. Itu melanggar yang seperti apa yang dimaksud dengan pelanggaran itu. Dalam konteks yang seperti apa kita mengatakan anak ini melanggar. Mungkin Ibu Bapak pernah melihat satu film pendek tentang anak sekolah yang
selalu saja terlambat masuk. Ya, ketok-ketok pintu, semua sudah tahu pasti yang ketok-ketok pintu si A. Karena setiap hari terlambat. Dan gurunya minta tangannya diangkat, dipukul pakai tas gitu. Baru boleh duduk. Nah, belakang lagi duduknya. Besok ketok-ketok lagi, semudah masuk. Mereka tahu pasti si A. Itulah yang dialami setiap hari oleh si A ini. Dan si A tidak berdaya karena bagaimanapun dia menghadapi orang dewasa yang punya kuasa. Ya, guru itu punya kuasa. Saya dosen punya kuasa. Kekuasaan saya besar. Saya bisa membuat mahasiswa lulus atau tidak lulus. Saya bisa memberi nilai A atau nilai F. Terserah saya dong mau kasih nilai berapa. Misalnya begitu. Nah, anak ini menghadapi guru yang punya kuasa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus tunduk kepada orang dewasa dalam konteks ini. Mau disebut kesewenang-wenangan? Seperti apa kita sebut kesewenang-wenangan konteks ini? Apakah layak disebut sewenang-wenang? Gitu. Sampai suatu ketika, sang bapak guru ini bersepeda dan melihat anak ini sedang mendorong mamanya di atas kursi roda. Di belakangnya ada tas sekolah dia bawa, mendorong ke situ, menitipkan mamanya ke tempat lain. Karena dia hanya berdua dengan mamanya saja. Dan kalau dia tinggal sekolah, mamanya dititipkan di tempat lain. Kalau dititipkan, dia pergi berlari menuju ke sekolah. Dari situ gurunya tahu, anak ini terlambat karena satu alasan. Dan alasan yang seperti itu, menurut Anda apakah layak mendapat yang disebut dengan efek jerah? Itu pertanyaannya. Saya pernah menemukan seorang gadis kecil, masih kelas 2 SD, dijemur di lapangan bola basket. Dia duduk sendiri begini. Sementara itu di pipinya ada tanda tangan. Di sini ada tangan. Anak sipit ini, yang putih ini, pipinya penuh dengan tanda tangan. Saya lewat dan saya lihat dia. Saya tanya, apa ini? Tanda tangannya siapa ini? Dia mengatakan tanda tangan gurunya. Mengapa kamu harus di situ? Dia bilang, terlambat. Jadi karena terlambat, dan lupa membawa buku yang seharusnya dibawa, maka dia dijemur di lapangan basket. Anak kecil kelas 2 SD. Dan ditandatangani pipinya oleh. Ini memang efek jerah. Dia menjadi jerah. Ya, tidak melakukan lagi. Jerah di situ. Tetapi kalau kita tilik ke belakang, apakah layak anak ini menerima efek jerah yang seperti itu? Di balik itu ada apa anak ini terlambat? Jangan-jangan dia sudah mandi jam 5 dan sudah siap berpakaian, tapi karena satu dan lain hal, papanya atau mamanya yang rumahnya jauh itu tidak bisa mengantar tepat waktu. Sehingga dia harus dihukum. Karena tergesa-gesa mungkin juga, maka bukunya yang tadi malam dia kerjakan di meja, tidak selesai, ketinggalan di meja. Masih banyak begitu alasan-alasan yang lainnya. Ketika saya bertanya kepada gurunya baik-baik, gurunya mengatakan, saya tidak mau tahu. Yang saya tahu adalah dia terlambat. Dia harus belajar, tidak boleh terlambat. Saya mau tanya, apakah itu sebuah kebijaksanaan dari seorang guru? Maka konteks efek jerah itu adalah konteks yang menurut hemat saya, disiplin yang kadang-kadang kaku, bukan hanya menghidupkan, tapi malah justru mematikan. Kalau kita mengambil paku dan kita memakukan di meja saya yang kayu ini, saya pakukan beberapa paku di situ, tentu terluka. Kalau paku-paku ini saya cabut, bekas luka itu juga masih ada. Menurut psikologi, kesakitan, trauma semacam itu yang dialami masa kecil,
itu bisa muncul pada belakangan nanti ketika anak ini dewasa. Dia akan melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya atau kepada orang lain, sadar atau tidak sadar. Apa artinya? Kutukan tidak pernah berakhir. Hanya kasih yang bisa mengakhiri semuanya. Maka seperti tadi saya katakan, jadilah teladan yang baik. Mendidik diri sendiri. Kalau kita nggak ingin diperlakukan seperti itu, ketika kita kecil, juga jangan perlakukan itu pada anak kecil. Itu salah, tidak diperbolehkan. Saya kira begitu ya Pak Yunus ya. Ya, berarti intinya kan begini nih Pak, kita tidak disarankan untuk memberikan tanda kutip tadi hukuman gitu ya. Ya, tergantung konteks Pak. Ketika anak itu sudah besar akan lain. Saya menjadi guru cukup lama, kalau ada anak yang melanggar, yang semacam itu, saya selalu ajak mereka ngomong, Pak, kenapa? Kok bisa begini? Harusnya bagaimana? Lalu bagaimana? Dihukum, Pak. Mengapa dihukum? Karena saya gini-gini, Pak. Apakah memang kamu salah? Tidak, Pak. Mengapa harus dihukum? Kamu yakin tidak salah? Saya tidak ngomong, Pak. Sampai hari ini saya mencubit siswa pun tidak pernah. Apalagi memukul. Senakal apapun saya ajak dia dialog dari hati ke hati. Mungkin saat itu ya tidak selesai tanda petik, tapi jangka panjang buahnya, benih yang saya tanam itu tumbuh. Pada anak itu ada rasa hormat. Pada sikap positif yang kita tanamkan. Dan sikap positif itu saya yakin akan tumbuh dalam dirinya dan dia bawa terus sampai dewasa dan dibagi-bagikan kepada anak-anaknya serta orang lain. Jadi guru jangan hanya sekedar mau beres. Ya, tentu kompleks masalah di belakang sana. Kepada mahasiswa pun saya lakukan hal yang sama, termasuk mahasiswa pasca sarjana. Bahwa kemungkinan dia membohongin saya itu masalah lain. Yang penting saya tidak membohongi dia, tidak melukai dia. Oke. Benih yang kita tanam tidak akan sia-sia. Penabur, Pak. Benih yang kita tabur pasti tumbuh pada masanya nanti. Kita yakin dengan hal itu. Oke. Nah, selain itu tentu ada cara-cara lain yang kita lakukan. Kadang-kadang sekolah ada poin-poin gitu ya Pak ya. Ada poin-poin, kalau terlambat ini poinnya berkurang sekian. Kalau ya bermacam-macam cara lah itu ya. Tapi marilah cara-cara itu tetap kita kembalikan kepada bagaimana semestinya sebagai seorang Kristen. Manakah yang lebih baik? Kita menghukum atau memberi kesempatan seseorang untuk bertumbuh menjadi baik. Mengapa engkau tidak melempari aku seperti hal yang lainnya? Pertanyaan Maria Magdalena. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mari kita dalami maknanya. Lebih dalam lagi. Sang Tuhan menanam benih itu dalam diri kita. Bukan hanya kita mengerti, menghayatinya dalam kehidupan kita. Begitu Ibu Bapak ya. Amin. Oke, terima kasih. Terpujilah Tuhan ya. Ya. Baik, saya kembalikan pada Pak Donald karena waktu sudah jam 19:05. Ya, Pak Mul dan rekan-rekan, kita bersyukur untuk malam hari ini. Mungkin masih ada teman-teman yang akan sharing dan bertanya, tapi kita dibatasi oleh waktu. Tentunya kita semua belajar banyak hal dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mul pada malam hari ini. Dan saya mengingat ada dua hal tadi yang diulang-ulang oleh Pak Mul, bahwa sebagai pendidik pada masa kini kita harus mencari cara ataupun mencari strategi untuk membuat murid-murid kita atau anak didik kita bisa mencapai kompetensi dalam hal ini. Kita mencari cara untuk membelajarkan karakter Kristiani itu kepada mereka. Semakin banyak pengalaman yang diberikan, maka mereka akan semakin kaya di dalam pembelajaran mengenai karakter itu.
Demikian yang kira-kira boleh saya tarik malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Mul yang sudah kembali menginspirasi kami semua yang boleh hadir pada malam hari ini. Dan untuk pertemuan malam hari ini kita akan tutup dengan doa, dan setelah itu kita akan dokumentasikan pertemuan kita pada malam hari ini. Saya memohon kesediaan rekan saya, Ibu Herlina Siregar, untuk boleh memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, kami mengucap syukur karena melalui hamba-Mu, Bapak Mulyadi, kami kembali boleh belajar Tuhan. Sebagai pendidik-pendidik Kristen, kami boleh terus diisi, diperlengkapi, dan diasah melalui apa yang telah kami pelajari. Tuhan tolong, biarlah setiap kami memiliki hati untuk terus mendidik diri sendiri di bawah firman Tuhan, dan kami juga boleh menerangi setiap anak didik kami, institusi kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami, dengan cara-cara yang benar Tuhan. Kami ingin Tuhan, orang-orang yang kami didik boleh memiliki karakter Kristus. Kami ingin Tuhan, setiap apapun mata pelajaran yang kami ajarkan, itu semuanya boleh mengalirkan nilai-nilai kekristenan. Tuhan, berikan kami kreativitas, berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan untuk mengolah lagi, sehingga kami boleh melakukan itu, mengaplikasikan di tempat kami berada, sesuai dengan kebutuhan yang ada di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami selepas ini, setiap apapun yang akan kami lakukan, istirahat kami, Tuhan pelihara dan jaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.